atau dari sebuah perguruan nyerbu ke penduduk, atau anak-anak pulang dari latihan silat diserbu oleh penduduk. Kan unik. Berarti apa? 4 ke 5 pancernya sudah buyar itu. Padahal silat itu mengajarkan depan belakang, atas bawah, kiri kanan luar dalam, dan pribadimu yang sejati itu, yang pancernya itu yang harus menjadi manunggal, harus jadi satu kesatuan. Kalau diri kita saja yang disadari penuh perbedaan, gampang itu memahami dan menyelesaikan perbedaan itu. Gitu. Coba kita lihat nanti di berbagai kitab suci yang dianut oleh lintas iman akan dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita dari lintas iman. Karena hari ini kita dari Islam dulu, mari kita lihat di surat Ar-Rum ayat 22. Surat 30 ayat 22. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ini ayat 22 setelah 21 yang biasa dibacakan oleh para pengkhotbah nikah berbicara tentang kerukunan rumah tangga yang ada sakinah mawaddah warahmah, itu ayat 21-nya. Jarang orang masuk ke ayat 22-nya. Padahal 22-nya adalah tentang tema kita. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi. Dan dari tanda-tanda keagungan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Apa itu langit dan bumi? Langit dan bumi adalah universe. Itu. Sederhananya kalau di bahasa kita kan, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ciptaannya yang universal ini. Yang dari kata universe dan universal itu diambil menjadi sebuah kata untuk perguruan tinggi, disebut universitas. Jadi kalau orang yang ada di universitas atau perguruan tinggi berbicaranya tidak universal, dari namanya saja dia sudah ingkari. Orang universal itu yang ada di universitas itu mestinya berpikirnya universe, tentang samawat dan ard. As-samawat langit, ardu bumi itu wakil dari keseluruhan universal, universitas bahasa Belandanya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu yang paling jelas itu adalah keuniversalan hidup, yang di dalamnya, di dalam universal ini, di dalam universitas ini, di dalam universe ini, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan cara kamu berbicara dan perbedaan warna kulitmu. Mengapa berbicara dan warna kulit menjadi wakil dari universe? Di kita kan ada ras ya. Ada suku bangsa, ada bangsa di universal atau di universe ini. Ciri yang paling nyata itu perbedaan bahasa dan perbedaan warna kulit. Itu yang paling gampang. Mengapa? Karena Allah ingin menyederhanakan, dan Allah Maha tahu kekuatan berpikir kita. Sebelum universal yang tinggi, yang dalam, yang luas, Allah menghadirkan yang paling sederhana dulu, itu beda bahasa dan beda warna kulit di universe ini, yang universal ini. Sekarang negara saja di dunia yang tercatat di PBB kan ada 180 negara ya. Itu yang sidang umum PBB itu dihadiri oleh 180 negara dari 200 negara yang ada di dunia. Jumlah penduduknya sekarang kita berapa ya? Sudah 7, sekian miliar ya. Itu. Hanya itu 7, sekian miliar itu, Bu. 55%-nya perempuan, 45%-nya laki-laki, itu penduduknya itu. Itu catatan di PBB-nya begitu. 7,5 miliar manusia ini tidak satu bahasa, tidak satu warna kulit, tetapi wahtilafu alsinatikum, berbeda sekali bahasanya.
Di kita saja di Indonesia ada kurang lebih 700 bahasa. Beruntung founding father kita kebetulan di bulan Agustus ya memproklamasikan 17 Agustus 1945 itu dengan gagasannya apa? Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia. Jadi bangsa, bahasa, dan negara kita Indonesia. Oleh karena itu, tanpa mengurangi penghormatan saya kepada yang biasa menggembar-gemborkan NKRI harga mati, saya hormati kalimat itu, tapi khusus bagi saya, mungkin kita sependapat, mari kita bikin jargon yang pembanding untuk menguat itu. Bukan NKRI harga mati, itu sudah jalan, biarkan saja itu berkembang, tapi mari kita hidupkan NKRI, jangan sampai mati. Sekarang ini tanda-tanda yang ingin mematikan itu banyak sekali. Apa itu? Terorisme, intoleransi, ekstremisme. Itu gerakan-gerakan pikiran-pikiran yang akan mematikan NKRI. Makanya saya berpikir, mari kita hidupkan RI supaya jangan mati. Jangan sampai ada proklamasi kedua, ketiga, keempat. Cukup proklamasi itu satu kali, 17 Agustus. Tidak usah ada lagi orang yang ingin memerdekakan bangsa ini. Cukup satu kali. Makanya kita hidupkan NKRI jangan sampai mati. Tapi saya menghargai atau kita menghargai kepada yang berbicara dengan jargon NKRI harga mati. Karena memang itu penuh filosofi juga. Kenapa? Karena kita sudah bersuku-suku, berbahasa. Di Papua itu mungkin ada yang pernah bertugas di Papua. Bapak Ibu tahu kan bagaimana di Papua uniknya, indahnya kita. Ini kampung, di situ kampung terhalang oleh selokan ini nih. Anggap saja karpet merah ini selokan. Kalau dari sini nyeberang ke kampung sana harus pakai juru bicara, penerjemah bahasa, karena terhalang selokan saja sudah beda bahasanya. Saking banyaknya bahasa di Papua. Ya, di kita saja di Sunda itu lagam bahasa tuh, jenis atau ragam bahasa itu beda-beda. Ada ragam bahasa Sunda Priangan sini, ada ragam bahasa Sunda yang Cirebonan, ada ragam bahasa yang Pantura, ada ragam bahasa yang Sukabumi, Cianjur yang satu tipe, ragam bahasa Sunda yang Bekasi, Depok, Bogor, segala macam. Di sini saja sudah beragam alsinatikumnya itu, cara bicaranya itu. Dan yang hidup di Cimahi, kebetulan tempat kita masjidnya ada di Cimahi. Di Cimahi ini tidak kurang dari 60 suku bangsa yang hidup setiap hari. Jadi Cimahi adalah miniaturnya Indonesia di samping kota-kota yang lain. Tapi Cimahi salah satu miniatur Indonesia. Karena 60 suku bangsa hidup di Cimahi setiap hari. Dengan sendirinya minimal bakal ada 60 bahasa, 60 budaya yang ada di Cimahi. Budaya itu tangga berikut yang lebih besar setelah alsinatikum, setelah bahasa. Karena budaya itu lebih besar, makanya dalam bahasa Sunda sering disebut bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa itu simbol dari bangsa itu yang berbudaya. Makanya Allah menyebutnya wahtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasamu, perbedaan warna kulitmu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, baik mandiri di travel lain atau mungkin ikut Ustaz Saiful, apalagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita akan melihat, Masya Allah itu ragam suku bangsa, ragam bahasa, ragam warna kulit. Yang kulitnya hitam itu macam-macam ya. Ada yang hitam tinggi gede, ada yang hitam kecil. Yang bule itu sebut saja bule gitu, yang warna kulit putih atau warna kemerahan itu, ada yang tinggi gede, ada yang pendek juga. Kadang-kadang kita dari ASEAN gitu ya, sekian negara kita di ASEAN, itu
Memang betul ASEAN itu, tapi